Anak-anak, pagi hari ini Pak Joko mau menerangkan tentang berita seputar Indonesia, yaitu bab 1 pada buku paket. KD-nya yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, yang perlu kita bahas di sini, yang pertama adalah menjelaskan atau menentukan unsur-unsur teks berita. Nah, pada buku paket kegiatan 1.1 halaman 2, di situ berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Yang kedua, fungsi atau kegunaan berita bagi pelajar. Yang pertama, menambah wawasan di berbagai bidang. Yang kedua, memperbarui pengetahuan yang dimiliki. Dan yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bila perlu. Yang keempat, menjadi bahan referensi. Dan yang kelima, menambah perbendaharaan kata dalam topik tertentu dalam sebuah berita. Yang keenam, menjadi bahan pembanding untuk sebuah rumor atau berita palsu. Berikutnya, mendapatkan informasi baru. Kemudian menjadi bahan untuk mempelajari ilmu baru. Kemudian menjadi sumber untuk tips dan trik terbaru. Dan yang selanjutnya, membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang sedang terjadi. Ada berbagai jenis sumber informasi, baik secara cetak maupun elektronik, dan juga lisan ataupun tulisan. Dan yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan adalah sumber informasi yang secara langsung diungkapkan dengan perkataan. Meliputi apa saja? Ada televisi, seminar, pidato, radio, wawancara, diskusi, lokakarya, bimbingan belajar, video pendidikan di internet, dan penjelasan yang didapat dari Bapak Ibu Guru. Sumber informasi tulisan adalah sumber informasi yang diungkapkan secara tidak langsung dengan media kata atau tulisan. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah informasi yang disampaikan pada televisi dapat berupa gambar dan suara, sementara informasi pada radio hanya berupa suara saja. Ini membuat informasi yang disampaikan lewat televisi lebih lengkap dan jelas. Dan yang kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup apa saja, yaitu mencakup kejadian yang sedang terjadi. Kemudian nanti kalian silahkan membaca contoh teks berita tentang peristiwa menjelang Lebaran pada buku paket halaman 2. Kemudian kalian perhatikan unsur-unsur berita yang terdapat pada teks tersebut dengan menggunakan rumus 5W plus 1H atau dalam istilah Indonesia disingkat dengan AD Simba, yaitu hanya apa dalam bahasa Inggris what, D-nya di mana dalam bahasa Inggris where, K-nya kapan dalam bahasa Inggris when, C-nya siapa dalam bahasa Inggris who, M-nya mengapa dalam bahasa Inggris why, dan B-nya bagaimana dalam bahasa Inggris how. Nah, unsur-unsur berita seperti yang saya sampaikan tadi dengan rumus 5W plus 1H tadi. Yang pertama, apa atau dalam bahasa Inggris what, apa saja yang terkandung dalam berita. Peristiwa apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tempat kalangan masyarakat. Dan yang kedua, di mana, where, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Berita harus memuat lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan dapat dengan mudah dipahami. Dan yang ketiga,
kapan, when, kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga beritanya mudah dipahami untuk dimengerti dan diterima masyarakat. Yang keempat, siapa, who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Orang-orang yang terlibat dalam berita harus disebutkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan M-nya mengapa, why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Unsur ini biasanya meliputi alasan dan latar belakang masalah atau peristiwa yang diberitakan. Yang dijelaskan di bagian ini adalah mengenai peristiwa tersebut bisa terjadi, kemudian dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu bagaimana, how, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya pada bagian ini dijelaskan secara kronologis mengenai bagaimana kejadian peristiwa tersebut. Nah, sekarang silakan kalian mencoba melihat contoh pada buku paket halaman 2 tadi, pada bacaan tadi. Di situ sudah ada 5 satuannya juga sudah dijelaskan. Sekian dulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih.